Santapan Harian Jumat 15 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-10 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah bagi kami saat ini. Karena setiap perkataanmu senantiasa kami simpan dalam hati dan mengalir dalam darah kami, sehingga Engkau mampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Roma 10 ayat 16-21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, Aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Sahabat Santapan Harian, mendengar dan mengerti adalah dua hal yang berbeda. Tidak selalu orang yang mendengar akan memahami apa yang telah didengar. Hal itu juga yang terjadi pada Israel. Mereka telah mendengar firman yang disampaikan Allah melalui para nabi. Bahkan bukan satu kali saja, tetapi berkali-kali. Permasalahannya bukan apakah mereka sudah mendengar atau belum, tetapi apakah mereka mengerti atau tidak. Allah sudah berfirman kepada mereka melalui Nabi Musa sampai Nabi Yesaya. Namun sejarah membuktikan bahwa mereka menjadi bangsa yang tidak taat dan suka membantah. Sejarah juga membuktikan bahwa sebagai akibat dari kedegilan hati, kebebalan, dan ketidaktaatan mereka, Allah menghukum mereka. Melalui kisah sejarah bangsa Israel yang menunjukkan kegagalan mereka untuk taat kepada Allah, Paulus mengingatkan kita bahwa mendengar saja tidaklah cukup. Diperlukan sikap hati yang benar setiap kali kita mendengarkan firman Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Inilah tujuan pemberitaan Injil Kristus, yakni mengenal Allah dan memahami segala firman-Nya kepada kita. Allah ingin agar umat-Nya melakukan firman dengan hati yang mengasihi dan menaati Allah. Semakin sering kita mendengar firman Tuhan, seharusnya semakin dekat kita dengan Tuhan dan semakin kita mengenal-Nya. Semakin besar pengertian kita tentang Tuhan, semakin besar pula kasih kita kepadanya. Pada akhirnya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepadanya. Belajarlah dari sejarah. Pendengaran yang tidak disertai dengan sikap hati yang benar hanya akan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita. Namun,
Pendengaran dan pengertian yang menghasilkan ketaatan akan mendatangkan berkat Allah, yakni hidup dalam janji keselamatannya. Bacalah firman Tuhan dengan setia. Dengarkan dan lakukanlah. Kita akan melihat karya Allah yang akan memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus, bentuklah kami semakin serupa diri-Mu, supaya kami dapat memakai setiap kesempatan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu, dengan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin.